Patrick Kluivert setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia akan dibantu oleh dua asisten, Alex Pastoor dan Dani Lansat, sekarang sudah bersiap-siap ya untuk bisa membangun tim nasional kita menjadi tim yang tangguh. Seperti yang disampaikan Coach Patrick tadi sampaikan ke Pak Menpora bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional. Tentu timnya akan memantau seksama sesuai dengan tentu target-target yang beliau ingin lakukan. Kalau Alex Pastore nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick ya. 1-2 hari ini juga saya sudah tanda tangan tambahan, ada performance coach dan pelatih goalkeeper. Saya udah, tapi biar Coach Patrick saja yang umumkan, bukan saya. Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erik. Menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Karena 3-3 ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini klop. Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dengar dari, gue dapat info seperti itu. Pastoor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik di Belanda. Masuk Dani Lansat. Dani Lansat bisa bahasa Indonesia, lebih paham budaya Indonesia, yang bisa mungkin menyatukan. Jadi gue lihat setelah beberapa hari pemecatan SC, oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah bagi Kluivert. Ya, dia sangat berat untuk bisa meneruskan apa yang sudah ditinggalkan STY, tetapi dia harus bisa menatap ke depan. Ya, untuk bisa menyelesaikan pertandingan demi pertandingan dengan hasil yang positif. Nah, untuk memperkuat tim kita, Patrick Kluivert sudah berbicara kemarin depan wartawan bahwa dia akan membangun tim ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, ya, yang akan diperhitungkan di Asia itu. Ya, dan target kita bisa lolos ke Piala Dunia dengan coba mengontak beberapa pemain kunci yang akan dinaturalisasi. Pemain diaspora kita yang ada di luar. Salah satu yang sudah disebutkan adalah pemain gimbal kita, Jairo Pradewell. Patrick Kluivert sudah berbicara, ya, udah meyakinkan bagi Jairo, ayo, lu bergabung dengan tim nasional Indonesia, karena kita punya mimpi untuk hadir di Piala Dunia 2026. Para pengamat ASEAN angkat topi untuk strategi Erick Thohir dan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia. Para pengamat sepak bola di kawasan Asia Tenggara ramai-ramai memberikan apresiasi terhadap langkah strategis yang diterapkan oleh Erick Thohir dan PSSI dalam membangun sepak bola Indonesia. Erick, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, tak hanya dikenal sebagai negosiator ulung, tetapi juga sebagai arsitek cerdas dalam meramu pelatih dan pemain yang tepat untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu gebrakan besar Erick Thohir adalah keberhasilannya mendatangkan pelatih-pelatih berkualitas dunia ke Indonesia. Sebut saja Patrick, seorang pelatih kenamaan yang memiliki spesialisasi dalam pengembangan striker. Kehadirannya akan mampu meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia, mencetak pemain-pemain depan yang tajam dan mematikan. Di sisi lain, Alex Pastoor, yang dijuluki sebagai Profesor Taktik, juga menjadi bagian dari tim pelatih. Kepiawaian Alex dalam merancang strategi dan mengatur ritme permainan akan membuat timnas Indonesia tampil jauh lebih solid dan terorganisir di lapangan. Tidak hanya itu,
Erick Thohir juga memiliki visi jangka panjang yang jelas. Dia tidak hanya berfokus pada hasil instan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat melalui pengembangan pemain muda. Akademi-akademi sepak bola di Indonesia kini semakin diperkuat dengan sistem pelatihan modern yang mengadopsi standar Eropa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang paling progresif dalam hal pembinaan pemain usia dini. Tak heran, langkah-langkah strategis ini membuat banyak negara di Asia, termasuk Malaysia, merasa iri. Malaysia, yang selama ini menjadi rival tradisional Indonesia, kini mengakui bahwa mereka kesulitan untuk meniru trik dan strategi yang diterapkan Erick Thohir dan PSSI. Keberhasilan Indonesia membangun sepak bola tidak hanya berdasarkan ambisi besar, tetapi juga eksekusi yang matang dan terencana. Sulit untuk tidak mengakui kehebatan strategi Indonesia saat ini. Mereka memiliki kombinasi sempurna antara pelatih berkualitas, pemain berbakat, dan manajemen yang visioner. Erick Thohir benar-benar membawa perubahan besar, ujar seorang pengamat sepak bola asal Thailand. Dampak dari keberhasilan ini pun terlihat nyata. Timnas Indonesia tidak hanya bersaing di level ASEAN, tetapi juga mulai menunjukkan taringnya di level Asia. Prestasi demi prestasi diraih, mulai dari kemenangan di turnamen regional hingga penampilan impresif di kualifikasi Piala Dunia. Hal ini semakin mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Kini, para pengamat menantikan langkah selanjutnya dari Erick Thohir dan PSSI. Apakah mereka mampu mempertahankan momentum ini dan membawa Indonesia ke panggung dunia? Satu hal yang pasti, langkah-langkah cemerlang ini telah menempatkan sepak bola Indonesia di peta persaingan internasional, sekaligus menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan ASEAN.